Bab 15. Latihan neraka. Bayu pun dibawa ke tempat di mana dia akan tinggal untuk sementara. Dia diberikan sebuah kamar dekat dengan kediaman utama Raja Jin. Di sini Bayu Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 15. Latihan neraka. Bayu pun dibawa ke tempat di mana dia akan tinggal untuk sementara. Dia diberikan sebuah kamar dekat dengan kediaman utama Raja Jin. Di sini Bayu sangat dihormati karena para pengawalnya dan prajurit Raja Jin tahu bahwa Bayulah sang penakluk mustika takdir. Bahkan mustika itu dibuat mainan oleh Bayu, membuat semua makhluk yang ada di kerajaan Jin sangat takjub dengan Bayu. Malam ini Bayu diundang makan bersama di ruang makan kerajaan bersama dengan Raja Jin dan para petinggi kerajaan. Namun, Bayu tak ikut makan bersama mereka. Bayu hanya meminum air dan melihat mereka semua makan bersama, karena dia tak bisa memakan makanan jin. Pada saat di ruang makan, Raja Jin pun menanyakan tentang apa saja yang ingin Bayu pelajari bersama dia nanti. "Nak, kamu mau belajar apa denganku nanti?" ucap Raja Jin membuka obrolan dengan Bayu. Ayah, aku hanya ingin melatih keterampilan menggunakan mustika dan kekuatan yang kumiliki, jawab Bayu. Bagus, ternyata kamu kesini bukan tanpa persiapan. Ayah akan bantu kamu memaksimalkan kekuatan yang kamu miliki, nak. Kamu tenang saja, ucap Raja Jin membangun obrolan. Iya ayah, terima kasih banyak. Tapi nanti latihan seperti apa yang akan Bayu hadapi ya? Tanya Bayu. Kamu akan berlatih sangat keras, nak, hingga kamu merasakan rasa yang tak pernah ingin kamu rasakan, jawab Raja Jin. Bayu pun hanya terdiam mendengar ucapan Raja Jin. Ucapannya itu membuat Bayu sedikit khawatir dengan apa yang akan dia lakukan nanti ketika latihan. Makan malam pun selesai, Bayu kembali masuk ke dalam kamar yang sedari tadi disediakan untuknya. Namun beberapa saat setelah Bayu masuk, terdengar suara ketukan pintu. Bayu pun langsung beranjak bangun untuk membuka pintu dan melihat siapa yang menghampirinya malam-malam seperti ini. Ketika pintu dibuka, ternyata yang menghampirinya adalah Raja Jin. Beliau sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Bayu. Ayah, ada apa ayah datang ke kamarku? Tanya Bayu kaget karena yang datang adalah Raja Jin. Ayah di sini hanya ingin memberikan pelatihan pertama untukmu. Ayah akan mengajarimu cara mengeluarkan potensi yang ada dalam dirimu, nak, ucap Raja Jin. Maksud ayah apa ya? Bayu bingung, ucap Bayu bertanya-tanya. Ayo, kita masuk. Aku akan memandumu untuk menyerap dan mengumpulkan aura yang ada pada dirimu, nak. Bayu pun hanya mengangguk saja dan masuk ke dalam kamar bersama dengan Raja Jin. Kemudian mereka berdua duduk bersila di lantai. Raja Jin duduk di belakang Bayu seperti waktu dulu Bayu bersama kakeknya. Kemudian Bayu mulai bertapa dan terlihat gejolak aura terpancar dari tubuh Bayu mulai perlahan menyelimuti tubuh Bayu. Luar biasa. Aku tak pernah sekalipun tak takjub dengan apa yang dia perlihatkan. Sungguh anak yang memiliki potensi yang sangat mengerikan. Gumam Raja Jin melihat tubuh Bayu memancarkan aura yang berwarna-warni. Dengarkan ayah, nak. Ayah akan memandumu. Tugasmu hanya mendengarkan ayah saja, ucap Raja Jin. Sekarang cobalah kamu padatkan aura yang mengelilingi tubuhmu ini di pusat perutmu, lalu gabungkan semua aura dari mustika yang kamu miliki, ujar Raja Jin mulai membimbing Bayu. Bagus, nak. Bagus sekali. Kamu sangat cepat belajar. Terus lakukan itu.
tambah Raja Jin. Terlihat aura yang tadinya berkobar-kobar mengelilingi tubuh Bayu, kini mulai terfokus pada perut Bayu. Aura yang berwarna-warni itu mulai berputar-putar membentuk bola energi di pusat perut Bayu, namun terlihat Bayu mengeluarkan keringat sangat banyak dan tubuhnya terlihat bergetar cukup hebat. Bayu seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Terlihat dari ekspresi Bayu di wajahnya, dia mulai meringis kesakitan. "Tahan nak, tahan sebentar lagi. Setelah kekuatanmu mulai menyatu, rasa sakit ini bukanlah apa-apa," ucap Raja Jin menyemangati Bayu. Bayu terlihat kembali memfokuskan dirinya untuk kembali mengumpulkan dan memadatkan auranya. Terlihat aura milik Bayu mulai stabil dan mulai menyatu membentuk bulatan energi di perut Bayu. Nampak ekspresi bahagia terukir ada wajah Raja Jin yang melihat Bayu berhasil menyatukan aura dari beberapa mustika miliknya. "Bagus nak, bagus sekali. Karena auramu sudah menyatu dalam tubuhmu, kali ini coba kau edarkan keseluruhan otot dan aliran darahmu," ujar Raja Jin kembali memberi instruksi pada Bayu. "Perlahan-lahan saja nak, kamu harus tenang. Namun aku yakin rasanya akan lebih sakit daripada sebelumnya, jadi kamu harus bersiap-siap," ucap Raja Jin. Bayu yang masih dalam posisi bertapa terlihat mengepalkan tangannya di atas lutut dan terlihat ekspresi serius terpancar dari wajah Bayu walaupun dalam keadaan memejamkan mata. Terlihat aura yang tadinya berpusat pada perut Bayu mulai mengalir seperti air mengikuti aliran darah dan jalur otot milik Bayu. Namun kali ini Bayu terlihat sangat kesakitan ketika aura mulai menjalar ke sekujur tubuhnya. Dia terlihat mulai bergetar hebat. Terdengar rintihan dari mulut Bayu, namun Bayu terus menahan semua rasa sakit yang ia terima ini. Rintihan serta erangan mulai terdengar dari mulut Bayu. Terlihat juga ekspresi takut dan kasihan terpancar dari wajah Raja Jin. Dia berniat ingin membantu, namun apabila dia sekarang menyentuh tubuh Bayu, maka rasa sakit yang Bayu terima akan berkali-kali lipat. "Tahan nak, kamu pasti bisa. Rasa sakit ini akan terganti dengan kekuatan yang amat sangat besar. Jadi kamu harus kuat menahan rasa sakit ini," ucap Raja Jin mencoba menyemangati Bayu. Kembali Raja Jin menatap ke arah Bayu dengan ekspresi khawatir akan keberhasilan yang Bayu dapatkan. Di tempat lain di dalam alam bawah sadar Bayu, terlihat dia sedang bertarung dengan semua mustika yang ia miliki. Kali ini Bayu hanya didampingi oleh aura emas yang memang aura yang Bayu miliki. Dia kali ini melawan mustika merah dalam wujud seorang wanita yang bersenjatakan sebuah selendang panjang. "Maafkan saya Tuan Muda, kali ini saya akan melawan Anda untuk melihat seberapa pantas Anda untuk memiliki saja. Jadi Anda harus bersiap untuk melawan saya Tuan Muda," ucap mustika merah mulai memasang kuda-kuda. Bayu pun hanya mengangguk dan ikut memasang kuda-kuda untuk melawan mustika merah yang ia miliki ini. Namun anehnya ketika Bayu diserang oleh mustika merah miliknya itu, mustika itu terlihat melemah ketika mendekat ke arah Bayu. Bagaimana bisa kekuatanku berkurang sangat banyak ketika aku mengeluarkan niat membunuh di depan Tuan Muda?" ucap mustika merah itu bertanya-tanya. Ketika ia sedang bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya, Bayu pun berlarian dan menyerang mustika merah dengan tinjunya yang dikelilingi aura berwarna emas. Terlihat mustika merah terpental cukup jauh. Bayu kembali mengejarnya dan kali ini dia tak memukulnya, namun membantu mustika merah itu bangkit. "Bangunlah, apa kau terluka?" tanya Bayu pada mustika merah. "Terima kasih Tuan Muda, hamba tidak apa-apa. Maafkan hamba yang mencoba menyerang Tuan Muda. Kali ini hamba akan terus setia dengan Tuan Muda. Hamba akan setia dengan Tuan Muda selamanya, hingga hamba musnah," ucap mustika merah sambil tubuhnya bersinar dan terserap masuk ke dalam tubuh Bayu. Dengan itu aura emas dan mustika putih mulai melebur menjadi satu dalam tubuh Bayu, membuat kekuatan Bayu meningkat. Setelah itu ketika Bayu hendak beristirahat, terlihat mustika putih dengan sosok seorang prajurit laki-laki lengkap dengan senjata dan perisai di tangannya menghampiri Bayu. "Tuan Muda, hamba mustika putih yang ada dalam tubuh Tuan Muda. Kalau ini giliran hamba untuk melawan Tuan Muda," ucap mustika putih sambil menunduk hormat di depan Bayu. "Hamba bukan bermaksud untuk menentang Tuan Muda, namun hamba juga harus tahu apakah Tuan Muda memang layak untuk menjadi tuan bagi hamba," tambah mustika putih. "Iya, aku tahu, ini mungkin memang syaratku untuk dapat menundukkan kalian semua," jawab Bayu.
Majulah Mustika Putih, ucap Bayu, membuat Mustika Putih bersiap untuk menyerang Bayu. Mustika Putih mulai memasang kuda-kuda sambil memegang sebuah tombak di tangan kanannya dan diarahkan ke arah Bayu. Namun anehnya tubuh Bayu berubah. Dia berubah menjadi pria dewasa dengan tubuh kekar berotot. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.